Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Studio Ustadz. Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, seorang muslim yang pemberani melawan Zionis, Israel, Amerika? Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un, Korea Utara, membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, "Aya, kamsia, kencong-kencong lah, kencai lah." Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Kalau Donald Bebek tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina, ya kita bersama Donald Trump. Dua kekuatan dunia, yang satu Rom, yang satu Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi kalah. Siapa yang mengalahkan? Persia. Tengok surat Ar-Rum. Hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan mengalahkan. Rom yang sekarang kalah, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan akan mengalahkan. Dan betul, menang Rom, kalah Persia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan. Dulu kekuatan barat Amerika, United States, kekuatan timur adalah Uni Soviet, dipimpin oleh Cecep Gorbachev. Orang Jawa Barat itu. Kemudian Gorbachev tumbang, naik Boris Yeltsin. Yeltsin pun tumbang, pecah. Hikmah pecahnya Uni Soviet, merdeka 15 negara-negara yang sebagiannya Islam. Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Kampungnya Imam Bukhari, Tashkent, Bukhara, Uzbekistan, berdiri sekarang jadi negara yang makmur, negara termurah untuk jalan-jalan. Nanti insya Allah panjang umur kita jalan-jalan ziarah ke makam Imam Bukhari, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sekarang dunia terbagi dua. Kelompok barat, Amerika dan Eropa. Kelompok timur, Rusia, Cina, Korea Utara. Siapa saja yang berpihak kepada sini, ini akan marah. Berpihak ke sini, marah. Datanglah orang ini, dia berpihak ke Putin. Marahlah si Donald. Dijemput tengah malam di kamar tidurnya, sampai bininya pun tak tahu. Presiden Venezuela, rupanya dari tempat kita, Maduro. Tangkap, bawa.
Sebenarnya Trump ingin ngasih tahu, siapa yang ikut-ikut Putin, awas. Dia sedang mau ngasih alarm lampu merah, awas. Dia sedang mau ngasih tahu, siapa yang ikut BRIC kemarin? BRIC berarti ke sana, awas. Nah, bagaimana cara supaya menyeimbangkan ini? Pasang dua kaki. Ya, ikut BRIC, tapi juga ikut perdamaian Persia untuk menyelamatkan. Kalau tidak nanti dia bisa copot. Nah, ini dari belajar hadis ke ilmu geopolitik ini. Politik. Apakah ada di zaman Nabi itu Kodam? Kodam itu kan komando daerah militer. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Dari kata khadam, al-khadam, orangnya khodim, pelayan. Jadi saya ini kan punya jin ini melayani saya, maka saya bilang, hati-hati Ustaz Somad, itu ada khadamnya itu. Jin itu melayani dia. Tolong bawakan aku ke Baghdad. Datang jin itu bawa sajadah. Nama jin itu Alauddin. Alauddin. Karena payah orang nyebut Alauddin, Aladin. Disapu di dalam ceret, disapu ceret. Nah, keluar dia, berikan aku 3 permintaan. Kebetulan orang ini nyasar bertiga. Kata yang satu nih, antarkan aku ke Amerika. Yang satu lagi, antarkan aku ke Jerman. Tanya orang ketiga, kamu permintaan ketiga? Balikkan kedua temanku lagi. Balik lagi. Hah, kok balik? Memang kawan celaku. Apakah ada orang berkhodam ini di zaman Nabi? Hebat pertanyaan. Ini namanya Ratu Sabah, kerajaan Sabah. Di Riau ini pun ada Sabah, Sabah Au. Siap. Ini Sabah. Sabah ini di Yaman. Ini Sulaiman, Raja King Solomon di Palestina. Jarak dari Yaman ke Palestina ini 3000 km. Naik pesawat 3 jam. Datang burung hudhud. Kata burung hudhud, Sulaiman, aku melihat pasukan Sabah sudah datang. Nabi Sulaiman sudah tahu bahwa Ratu Sabah di jalan sudah menuju Palestina. Dia mau memberikan kesan yang luar biasa bahwa dia hebat kepada Ratu Bilqis. Dikumpulkannya bala tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai pasukan tentaraku, siapa yang bisa membawa kursi Balqis sebelum dia sampai, kursinya udah sampai duluan, supaya ketika dia sampai dia terkejut. Wow, amazing gitu dia. Siapa yang bisa bawa? Dikumpulkan. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Ini menunjukkan bahwa jin ifrit menjadi khadam, pelayan Sulaiman. Wa qala ifritu minal jin, berkata jin ifrit, apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Maka sebelum Sulaiman tegak, bisa kursi itu datang. Datang satu lagi. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki yang punya ilmu dari kitab. Apa kata dia? Ana atika bi, aku bisa membawakan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata kau berkedip. Mana yang lebih cepat? Jin ifrit atau manusia? Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip itu sampai. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah.
Sekarang ada orang yang mau berkawan sama jin. Banyak. Siapa nama laki-laki itu? Asif namanya. Pakai shot, Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep. Inilah dalil orang berkawan sama jin. Kalau ditanya, kau kenapa berkawan sama jin? Itu Nabi Sulaiman boleh. Tipis setipis kulit bawang. Nabi Sulaiman berkawan sama jin. Jin itu ditunjuk kirinya. Kau ditunjuk jin itu. Saya waktu saya bawa almarhumah mak saya ke tablik akbar, pertama kali ditengoknya manusia macam semut. Balik dia ditanyanya saya, kau berkawan sama jin? Takut dia saya punya jin, lalu jin itu menarik hati orang ini supaya dia mau dengar ceramah saya. Ada kau berkawan sama jin? Tidak. Ada kau mengamalkan wirid-wirid ini manggil jin? Tidak. Kau sumpahkan kau berkawan sama jin. Karena atukku dulu melarang ayahku, ayahku melarang aku melarang kau. Jangan kau berkawan sama jin. Susah kau nanti mati, berbuka atap diganggu jin. Maka jangan berkawan sama jin. Tapi kan ada jin Islam Pak Ustaz. Sedang orang Islam aja Pak yang dipercaya, lagi jin Islam. Saya berapa orang Islam yang ngutang tak balik-balik. Kawan akrab tuh. Apalagi jin. Dia pula tukang mengeluarkan jin. Minjam duit tak balik-balik itu. Kau percaya sama jin? La ilaha illallah. Ini cerita Tuan Guru Jahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Malaysia. Cari di YouTube. Ada orang bawa duit merantau ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur hilang duitnya. Susah. Akhirnya dalam putus asaan, udah tak ada lagi harapan, putus sudah, datang bisikan, kau buka rumah makan, jual roti canai, amalkan ini. Dibukanya roti canai, laris selaris-larisnya, maju balik duit tadi. Habis itu datang lagi bisikan, pergi ke Masjid Demak, lihat nasabmu ada di tiang. Pergi dia ke Masjid Demak, ditengoknya macam yang diceritakan. Akhirnya dia mengaku keturunan Wali Songo. Habis itu pulang lagi, kau bacakan ini nanti kau, jangan direkam nanti sangka saya izin. Kau bacakan ini nanti kau bisa mengobati orang sehat. Dibacakannya, siapa aja datang sehat, pegang sehat, embus sehat. Sampai pada step ini masih baik. Buka roti canai, baik. Ziarah ke Demak, baik. Sampai mengobati orang, baik. Sampai pada mau garis finish, dia tak sembahyang. Ditanya sama Tuan Guru Jahid, kenapa kau tak sembahyang? Karena kalau aku mengobati orang, pahalanya 5. Kalau aku sembahyang 1. Nampak kerja setan? Itu namanya SOS, standar operasional setan. Jangan mau berkawan, walaupun dia datang sedang berzikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang dia, aku mau jadi khadam. Gimana cara mengusirnya Pak Ustaz? Baca ta'awuz, tembus ke sebelah kiri. Tapi waktu saya berzikir Pak Ustaz, ada yang berbisik sebelah kanan. Apa kata dia? Sudah ngopi belum? Nah, itu kawan. Datang orang ke rumah saya menunjukkan gambar. Ustaz, di atas kulkas saya, di atas TV rumah, tiba-tiba datang emas sebesar ini. Coba tengok gambarnya. Emas batangan segini panjang. Tak kau pegang? Enggak. Berapa hari? 2 hari saya biarkan Pak Ustaz. Habis itu hilang. Habis itu ada kunci segini panjang, emas juga. Kunci apa ini? Inilah kunci berangkas kotak besi yang ada di Istana Siak yang dekat tangga yang tak terbuka. Di situ ada petak emas katanya Pak Ustaz.
Tak kau buka? Tidak. Ada ayah atuk-atukmu dulu yang dukun? Ada Pak Ustaz. Atuk-atuk kan? Itulah jinnya datang ke kamu. Orang setengah mati mencari jin nih, sampai puasa tak makan tak minum, ke gunung ke gua mau nyari jin. Jadi sekarang dia datang ke kau. Saya bilang, kenapa kau tak mau? Aku takut musyrik Pak Ustaz. Sebetulnya itu tamparan ke saya, sedang menampar saya. Andai dia datang ke saya, jin itu, apa tak saya syahadatkan dia? Aku mu'alaf kan ya. Allah sedang menegur saya, Abdul Somad, kau yang asik ceramah-ceramah tauhid kau itu belum ada apa-apanya dengan jamaah. Dia tak ada, tetapi tauhidnya kuat. Takut aku anakku makan haram Pak Ustaz, takut aku hatiku musyrik Pak Ustaz. Ada manusia zaman sekarang, sengaja Allah menunjukkan ke saya. Apakah ada dalilnya seorang imam setelah selesai salam terus berzikir menghadap jamaah? Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah. Waktu Nabi menghadap ke jamaah, dia bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Versi 1. Versi 2, Nabi menghadap ke kanan. Kenapa dia menghadap ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan. Saya pakai versi 2. Makanya saya tadi habis sholat saya menghadap miring ke kanan. Kenapa Ustaz tak pakai versi 1 menghadap ke jamaah? Karena kalau menghadap jamaah itu berarti bertanya, mana sebulan, mana sebulan. Itu yang cocok itu presiden, mana menteri, mana menteri, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor. Yang enggak sembahyang berjamaah nonjok. Saya mana ada jabatan saya? Kalau saya tanya, mana sebulan, mana sebulan? Ngapain saya tanya-tanya dia? Tentang masalah menghadap habis sholat itu 2 versi. Menghadap ke jamaah atau miring ke kanan. Tentang berzikir, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kami di luar masjid, kami tahu Nabi dan sahabat selesai sholat karena kami mendengar suara takbir. Padahal waktu itu mikrofon belum ada. Kalau bunyi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengaran luar, berarti bunyi takbir mereka kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir mereka dulu selesai sholat. Makanya ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir selesai sholat itu jahar atau sir? Jahar. Ya. Tapi saya tak menyalahkan yang sir. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau makmumnya sudah tahu bacaannya, maka sir. Tapi kenapa Ustaz setiap jadi imam jahar terus? Mana saya tahu makmum itu ada yang tahu, ada yang tidak. Di belakang ada yang baru taubat, ada anak kecil, ada mu'allaf. Jadi saya jaharkan itu untuk mengajar yang tak tahu. Pulang anak-anak ini ditanya sama emaknya, apa zikir tadi nak? Dia tak tahu. Maka zikir yang saya bacakan itu zikir minimalis. Astaghfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam sekali, afdal, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu zikri fa'lam 100. Itulah zikir minimalis setelah selesai sholat. Kalau yang panjang, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa ulqimi qa'imam bil qist, belum lagi membaca ayat kursi kul huwallah 3 kali, itu yang panjang. Jadi kalau saya jaharkan itu untuk mengajar. Saya seorang laki-laki, hasil pernikahan dari orang tua yang beda agama. Sekarang saya sudah menikah. Saat menikah saya mengenalkan nama saya dengan bin ayah saya. Sahabat Nabi dulu yang ayahnya tak Islam, pakai bin ayahnya atau bin orang lain? Pakai bin ayah. Jangan karena ayah tak Islam lalu kita pakai bin siapa?
Tidak boleh, tetap nama bin ayah. Siapapun nama ayah kita, tetap nama bin ayah, walaupun dia tak Islam. Apakah pernikahan saya seorang laki-laki tidak sah? Sah. Aku nikahkan engkau Fulan bin Bapak Fulan tak Islam, nikahnya sah. Yang tidak sah itu kalau anak ni perempuan, ayah dia tak Islam, datang ayahnya menikahkan, baru tak sah, karena syarat wali mesti muslim. Jadi bagi kami yang ayah kami tak Islam, walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalah. Walinya adalah sultan. Wali sultan itu maksudnya wali hakim, Pak Kua. Gimana ceritanya Pak Kua bisa jadi sultan? Kok bisa Pak Kua jadi sultan? Sultan Delhi, Sultan Langkat, Sultan Aceh, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Tapi tidak semua setuju bahwa Presiden Soekarno ini sultan. Maka berkumpullah ulama di Bogor. Berdirilah seorang ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Mudawadi. Syekh Mudawadi. Kata dia, Presiden Soekarno ini adalah ulil amri ad-daruri bisyauqah. Mari, dia adalah ulil amri ad-daruri, dalam keadaan darurat, bisyauqah, yang punya kekuasaan. Bukankah begitu Syekh Krongkale? Satu lagi ada di situ, dari Aceh juga. Kata Syekh Krongkale, ya. Maka diangkatlah Presiden Soekarno sebagai ulil amri. Ulil amri mengangkat perwakilan di provinsi, Kanwil Kemenak. Kanwil Kemenak mengangkat di kabupaten kepala kantor Kakan Depak dulu namanya. Kakan Depak, kepala kantor Departemen Agama, mengangkat di kecamatan Pakua. Itulah kenapa Pakua tak ada perempuan. Karena Pakua mesti laki-laki, karena tak bisa perempuan menikahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya Pakua jadi sultan? Entahlah, aku pun tak tahu. Begitulah kronologisnya. Kenapa kok? Jadi orang yang mengatakan bahwa presiden yang diangkat dengan cara demokrasi, bahwa dia bukan sultan, berarti semua orang di Indonesia yang dinikahkan kuah bermasalah. Kenapa? Karena kuah diangkat oleh Kakan Kemenak, Kakan Kemenak diangkat oleh Kanwil, Kanwil diangkat oleh menteri, menteri diangkat oleh presiden, presidennya bermasalah, maka nikah orang pun bermasalah. Tengok efeknya. Ini diam tanda paham atau tanda lapar? Apa kita masih bisa mendoakan anak yang sudah beda keyakinan karena sudah ikut ibunya? Karena dulu saya mempunyai istri seorang mu'allaf. Setelah berpisah, kedua anak ikut ibunya kembali menjadi non-muslim. Kalau dia masih hidup, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu dalil boleh mendoakan orang tak Islam, karena Nabi mendoakan dia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah dia hidayah ya Allah. Jangan putuskan silaturahim. Belikan dia baju, telepon dia, ajak dia jalan, berikan kasih sayang, karena kita bertanggung jawab sampai dia meregang nyawa. Sebagaimana Nabi mengajak pamannya Abi Thalib sampai akhir hayat. Jangan putus, karena bapak bertanggung jawab. Kalau dia masih hidup, mintakan, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah. Sholat hajat malam, berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Al-Fatihah, lembutkan hatinya. Al-Fatihah, lembutkan hatinya. Sebanyak sampai tertidur. Duduk tasyahud awal. Tasyahud awal, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam lupa duduk tasyahud, langsung dia berdiri. Allahu Akbar, kata dia.
Kita sebagai makmum masih duduk tasyahud awal, apakah kita ikut imam berdiri atau tetap duduk? Ikut imam. Diingatkan dia, Allahu Akbar. Diingatkan dia, Subhanallah. Rupanya dia ini supir Medan. Tak peduli dia, tetap aja dia berdiri. Habis itu pas di rakaat terakhir baru dia ingat, dia sujud sahwi. Sebelum salam, sujud dia, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak ingat bacaan itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk antara dua sujud, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, duduk baru salam. Kalau dia pun tak ingat juga, kita yang menjadi makmum ikut sama dia. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dalilnya imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau setelah salam baru dia ingat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, Bapak tadi ada yang lupa. Maka setelah salam itu dia sujud. Kita pun ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa saja lupa. Nabi pernah lupa? Pernah. Kok bisa lupa? Lupanya Nabi itu pun wahyu untuk mengajarkan umat Islam bagaimana kau kalau terlupa. Bukan berarti Nabi lupa. Kalau Nabi lupa hilanglah wahyu. Mana mungkin Nabi lupa? Wahyu dikirimkan Allah supaya dia bisa mengajarkan umat ini bagaimana kalau terlupa. Bayangkan seorang manusia diberitahu bahwa umurnya hanya tersisa beberapa tahun lagi. Pasti dia akan mulai menghitung setiap detik yang lewat, memperbaiki semua kesalahannya, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk akhir hidupnya. Sekarang, bagaimana jika yang diberitahu itu bukan hanya satu orang, tetapi seluruh umat Islam? Inilah yang membuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umur umat ini menjadi sangat mengguncang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihinya itu. Hadis riwayat Al-Hakim Syahih. Jika kita membaca sekilas, hadis ini seperti berbicara tentang umur rata-rata manusia. Namun, banyak ulama juga memaknai hadis ini dengan dua lapisan makna. Satu, makna individu. Umur rata-rata manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sekitar 60 sampai 70 tahun, tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu seperti Nabi Nuh yang hidup ratusan tahun. Dua, mana kolektif. Ada ulama yang melihat hadis ini sebagai petunjuk umur peradaban umat Islam di dunia, bahwa kejayaan umat ini akan berada di rentang waktu tertentu sebelum akhirnya melemah menjelang akhir zaman. Pendapat kedua ini semakin diperkuat dengan penjelasan sebagian ahli tafsir dan ulama akhir zaman. Mereka menyebutkan bahwa saat tanda-tanda besar kiamat mulai muncul, maka umur dunia yang tersisa sangat singkat. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan, semua peristiwa besar itu akan terjadi dalam rentang waktu tidak lebih dari 40 tahun. Bayangkan, setelah tanda besar pertama muncul, entah itu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, atau matahari terbit dari barat, maka rangkaian peristiwa akhir zaman akan terus bergulir tanpa jeda panjang. Tidak ada lagi masa tenang untuk memulai taubat besar-besaran. Saat itu, setiap tahun akan terasa seperti lembar terakhir dari sebuah buku yang sudah lama dibaca, dan kita tahu bahwa akhir cerita sudah dekat. Peringatan ini bukan sekadar untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita sadar bahwa waktu adalah nikmat yang sangat terbatas. Seperti yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain,
Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jika waktu umat Islam di dunia tinggal sedikit, maka setiap detik yang kita sia-siakan adalah kerugian yang tidak bisa ditebus. Sebelum membahas tentang sisa umur dunia, kita harus memahami pemicu yang akan membuat hitungan mundur itu dimulai. Tanda-tanda besar kiamat. Rasulullah menjelaskannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga kamu melihat 10 tanda besar. Beliau menyebut asap besar, dukhan. Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali penenggelaman bumi di timur, barat, dan jazirah Arab, api besar yang menggiring manusia, matahari terbit dari barat, dan tanda lainnya yang membuat manusia terperangah. Para ulama sepakat bahwa jika satu saja tanda besar ini sudah terjadi, maka yang lainnya akan mengikuti dengan cepat. Tidak akan ada jeda ratusan tahun seperti antara tanda-tanda kecil yang kita lihat sekarang. Jika kita amati kondisi dunia saat ini, bayangan tanda-tanda besar itu sudah mulai terlihat. Kerusakan moral merajalela. Perbuatan zina, riba, dan minuman keras bukan lagi dianggap aib, bahkan dipromosikan secara terbuka. Pemimpin zalim memegang kekuasaan di banyak tempat, mengambil keputusan yang menindas rakyatnya, dan mengabaikan hukum Allah. Fitnah dan kebingungan merata. Informasi bertebaran di media, tetapi kebenaran dan kebatilan bercampur sehingga banyak orang tersesat. Teknologi yang memudahkan dosa berkembang pesat, dari ponsel di tangan hingga platform global yang bisa menyebarkan kemaksiatan dalam hitungan detik. Bencana alam semakin sering terjadi, gempa, banjir, badai, dan kebakaran besar yang memusnahkan ribuan hektar tanah hanya dalam sehari. Semua ini mengingatkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu diangkat. Banyak terjadi gempa, waktu terasa semakin cepat, fitnah bermunculan, pembunuhan menjadi hal biasa, dan harta melimpah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Jika tanda-tanda kecil ini saja sudah nyata di depan mata, berarti kita sudah sangat dekat dengan pintu tanda-tanda besar. Dan ketika pintu itu terbuka, hitungan mundur 40 tahun atau bahkan kurang akan dimulai. Yang menakutkan adalah tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Tidak ada kekuatan militer, teknologi, atau diplomasi yang bisa menunda kehendak Allah. Semua akan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan kita hanya punya 2 pilihan, menjadi orang yang siap atau menjadi orang yang menyesal. Coba kita pikirkan, anak-anak yang lahir di tahun awal penghitungan itu akan tumbuh dewasa di tengah dunia yang penuh kekacauan. Mereka tidak akan pernah tahu rasanya hidup di dunia yang damai seperti sekarang. Mereka mungkin tidak akan mengenal kemajuan teknologi seperti kita, karena fokus manusia di masa itu hanyalah bertahan hidup. Umat Islam akan berhadapan langsung dengan fitnah terbesar yang pernah ada, Dajjal. Sosok yang akan mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban yang menipu mata, dan menguji iman manusia hingga titik terendahnya. Rasulullah telah memperingatkan kita, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai datangnya kiamat selain fitnah Dajjal. HHR Muslim. Lalu setelah itu, akan datang gelombang demi gelombang peristiwa besar. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya tak terhitung, hingga fenomena matahari terbit dari barat yang akan membuat semua pintu taubat tertutup. Saat penghitungan mundur ini berjalan, manusia akan hidup di bawah bayang-bayang kehancuran.
Setiap hari akan terasa seperti lembar terakhir dari sebuah buku. Kita tahu bahwa akhir cerita sudah dekat, tapi kita tidak tahu persis di halaman mana itu akan berakhir. Maka pertanyaan terbesar bukanlah kapan itu akan terjadi, tetapi apakah aku siap jika itu terjadi hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk yang sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda ini mulai tampak. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, sore harinya kafir, atau sore hari beriman, pagi harinya kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan kata bersegeralah. Ini artinya kita tidak boleh menunda. Karena ketika fitnah besar itu datang, iman akan diuji dengan cara yang belum pernah kita alami. Bukan hanya diuji dengan kemiskinan atau penderitaan, tapi juga dengan godaan kemewahan, kekuasaan, dan keajaiban yang bisa membuat orang tergoda meninggalkan imannya. Jika benar umur umat Islam tinggal 40 tahun setelah tanda besar pertama, maka setiap detik dari sekarang adalah harta yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat tauhid dan menjauhkan diri dari syirik sekecil apapun, memperbanyak amal syalih yang murni karena Allah, memperdalam ilmu agama agar tidak mudah tertipu oleh fitnah akhir zaman, menjaga keluarga dan generasi muda dari arus kerusakan moral. Bayangkan saat malaikat Israfil meniup sangkakala, semua urusan dunia akan berhenti. Gedung pencakar langit runtuh, laut meluap menelan kota, dan manusia tercerai-berai tanpa bisa saling menolong. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Maka sekaranglah waktunya, bukan besok, bukan nanti, bukan ketika kita sudah siap. Karena kiamat tidak menunggu kesiapan siapapun. Semoga kita termasuk golongan yang Allah jaga imannya hingga akhir hayat dan kelak dibangkitkan bersama Rasulullah di surganya. Sahabat-sahabatku, setiap hari yang kita lewati adalah langkah yang mendekatkan kita pada akhir kehidupan ini. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita isi dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu, mungkin saja esok adalah hari terakhir kita di dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara, teman, dan keluarga, agar mereka juga tersadar dan bersiap menghadapi hari itu. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan pada dakwah ini. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang tanda-tanda akhir zaman dan cara memperkuat iman. Ingat, ketika waktu kita di dunia berakhir, hanya 3 hal yang akan mengikuti kita. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Semoga dengan berbagi kebaikan ini, kita termasuk orang yang mendapat pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan pula tokoh besar yang sering disebut dalam ceramah. Tapi ketika rohnya dicabut, para malaikat menangis. Ketika rohnya naik ke langit, malaikat penjaga langit berdiri berbaris, seolah menyambut kedatangan kekasih yang lama dirindukan. Dan saat roh itu dibaringkan dalam kubur, Mungkar dan Nakir datang untuk menyoal dan menyiksa. Namun kali ini mereka tak sanggup, mereka tak berkutik. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka terdiam. Lalu, siapakah sebenarnya orang ini? Apa yang telah ia lakukan hingga begitu dikenal di langit, meski tak dikenali di bumi? Inilah kisah nyata, tangisan malaikat untuk hamba yang tak dikenal. Simak kisah ini sampai selesai.
Karena bisa jadi rahasia yang ia bawa adalah kunci keselamatan yang selama ini kita abaikan. Namanya Pak Saiban. Tak ada yang istimewa dari lelaki tua ini jika dilihat dari mata manusia. Ia tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding papan yang mulai keropos, dan atap seng yang setiap musim hujan memukul-mukul seperti genderang usang. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil, bukan jualan besar-besaran, hanya minyak kayu putih, balsam, dan beberapa bungkusan kecil rempah-rempah yang ia beli dari pasar grosir lalu dijual lagi di terminal dan perempatan. Hasilnya tidak banyak, kadang cukup untuk makan hari itu, kadang hanya cukup untuk membeli beras 1/4 kilo. Tetangganya mengenalnya sebagai orang pendiam, ramah, tapi tak suka banyak bicara. Ia tak punya ponsel, tak aktif di majelis RT, tak pernah berbicara soal politik. Tapi setiap kali musola butuh dibersihkan, ia yang datang duluan. Setiap kali ada anak kecil belajar ngaji, ia bantu menyalakan kipas atau membagikan air putih. Orang mengira hidupnya sepi, karena sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, ia tinggal sendiri. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Tapi siapa sangka kesendiriannya justru menjadi jalan paling sunyi untuk mengenal Allah. Tak ada yang tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Tapi seorang tetangga pernah melihat dari celah ventilasi Pak Saiban sedang bersujud lama sekali. Dan setelah sujud ia menangis, menggenggam sejadah lusuhnya erat-erat, seolah ada sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Ya Allah, jangan ambil nyawaku kecuali Engkau ridho kepadaku. Doa itu lirih, pelan, nyaris tak terdengar, tapi getarannya seolah mengguncang langit malam itu. Tak pernah ia membanggakan ibadahnya. Ia hanya berkata, "Saya ini orang penuh dosa. Saya ini takut sekali kalau mati dalam keadaan Allah murka." Lalu ia tersenyum dan kembali mendorong gerobaknya yang berderit. Bagi orang-orang, Pak Saiban hanya lelaki tua sederhana. Tapi bagi langit, ia adalah kekasih malam, hamba yang merangkak dalam gelap, membawa luka hidupnya, lalu menaruhnya di hadapan Tuhan dengan linangan air mata. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, setiap malam, di saat kampungnya terlelap, Pak Saiban bangkit dari kasurnya yang tipis. Ia duduk di ujung ranjang, mengusap wajahnya, lalu mengambil air wudhu yang menggigilkan tulang. Dengan tubuh renta yang kadang gemetar, ia tetap berdiri. Sholat 2 rakaat, kadang 4, kadang 8. Tapi selalu ia akhiri dengan satu doa yang tak pernah berubah. Ya Allah, jangan biarkan aku wafat kecuali Kau ridho. Ya Rob, kecuali Engkau ridho. Dan doa itulah yang kelak akan menjadikan malaikat pun tak mampu menahan tangis ketika rohnya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Karena ternyata surga merindukan hamba yang tak dikenal di bumi, tapi setiap malam mengetuk pintu langit dengan sujudnya. Hari itu tak ada yang aneh. Langit mendung menggantung sejak pagi. Angin bertiup pelan, menyusuri gang-gang sempit kampung tempat Pak Saiban tinggal. Burung-burung masih berceloteh di atas genteng. Anak-anak berlari ke sekolah, dan suara tukang sayur bersautan di kejauhan. Pak Saiban seperti biasa mendorong gerobaknya yang tua. Ia melewati jalanan tanah yang mulai becek karena gerimis semalam. Sepatunya yang usang memercikkan lumpur, tapi ia tetap melangkah pelan, seolah tak ingin meninggalkan jejak yang dalam. Beberapa orang menyapa, "Pak, jaga kesehatan ya." Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Ada sinar yang aneh di wajahnya hari itu. Bukan muram, bukan pula gembira, tapi tenang, sangat tenang. Di ujung terminal,
ia bertemu seorang tukang becak yang sedang duduk melamun. Tanpa banyak bicara, Pak Saiban duduk di sebelahnya, membuka bungkusan plastik kecil dari kantongnya. "Ini sisa roti semalam, boleh kita makan bareng?" Tukang becak itu menatapnya. "Pak, saya yang harusnya malu. Sampai segini hidup, baru kali ini ada yang nawarin roti tanpa saya minta." Pak Saiban hanya tertawa kecil. "Roti ini rezeki Allah, kita cuma kebagian-bagiannya." Tak lama kemudian ia pamit. "Maaf ya, saya harus pulang lebih awal. Badan rasanya capek hari ini." Tak ada yang menyangka itu adalah pamit terakhir. Menjelang asar, seorang anak kecil dari tetangga sebelah memanggil-manggil dari luar rumah. "Pak Saiban, musola mau mulai ngaji." Tak ada jawaban. Pintu rumahnya tak terkunci. Anak itu mengintip dan menemukan Pak Saiban sudah terbaring di atas sejadahnya. Matanya terpejam, wajahnya bersinar, tangannya masih menggenggam kayu tasbih yang sudah kusam, dan di sampingnya segelas air yang belum sempat diminum. Orang-orang mulai berdatangan. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada pula yang menangis dengan histeris. Yang terdengar hanya bisikan, "Masya Allah, Pak Saiban meninggal dalam keadaan suci." Di sudut rumahnya ada mushaf yang terbuka pada surah Al-Fajr. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tak seorang pun tahu betapa besar makna ayat itu bagi Pak Saiban. Tapi mungkin itu jawaban dari doanya setiap malam. "Jangan ambil nyawaku kecuali kau hidup." Hari itu langit tetap kelabu, tapi hati orang-orang yang mengenalnya terasa hangat. Karena mereka tahu yang meninggalkan mereka bukan orang besar, bukan orang terkenal, tapi seorang lelaki tua yang hidupnya kecil di mata dunia, namun besar di mata langit. Dari kejauhan, di alam yang tak terlihat mata, para malaikat mulai menunggu perintah untuk menjemput ruh seorang hamba yang namanya tak pernah disebut manusia, tapi disebut-sebut di hadapan arsy oleh para malaikat langit. Karena ternyata lelaki tua dari gang sempit itu sedang bersiap untuk pertemuan terindah dalam hidupnya. Jenazah Pak Saiban dibaringkan di ruang tamu kecil rumahnya. Hanya beralaskan tikar anyaman bambu. Tubuh renta itu diselimuti kain putih sederhana. Tak ada aroma bunga 7 rupa. Tak ada pula spanduk duka. Tak ada pengeras suara yang berkumandang. Tapi entah mengapa, udara hari itu terasa berbeda. Langit tampak kelabu. Gerimis turun perlahan, seperti tangis pelan yang jatuh tanpa suara. Angin membawa aroma tanah yang basah, menyusup ke dalam rumah-rumah warga. Dan setiap yang lewat di depan rumah Pak Saiban tiba-tiba terdiam. Seorang pemuda yang biasa melihat Pak Saiban memberi makan kucing-kucing liar menangis diam-diam di bawah pohon. Anak-anak musola berdiri mematung, membawa Al-Quran kecil mereka sambil mengingat suara lembut Pak Saiban saat mengajar Iqra. Seorang ibu warung duduk di kursi plastiknya, menatap kosong. Dia orang baik, orang paling sabar yang pernah aku kenal. Jenazahnya dibersihkan oleh 4 tetangga, disaksikan oleh beberapa anak muda yang memaksakan diri untuk ikut karena ingin belajar fardu kifayah. Tapi saat mereka membalikkan tubuh Pak Saiban untuk disucikan, seorang pemuda terdiam kaku. "Pak, lihat wajahnya." Wajah Pak Saiban tersenyum, senyum yang sangat damai, seolah ia sedang bertemu dengan seseorang yang sangat ia cintai. Air matanya masih mengalir, seolah belum selesai menyampaikan rindu. Imam masjid yang mengimami sholat jenazah terisak. Dulu ketika masjid butuh dana untuk memperbaiki tempat wudhu, Pak Saiban datang diam-diam malam hari, meninggalkan amplop tanpa nama. Dan ketika imam membuka kotak itu, ia hanya menemukan tulisan tangan sederhana. "Ini bukan sedekah besar, tapi tolong pakai untuk rumah Allah," tanpa tanda tangan. Kini
Tubuh yang pernah diam-diam berbuat baik itu terbujur kaku di hadapan mereka. Usai sholat jenazah, langit benar-benar menangis. Gerimis menjadi hujan deras saat iring-iringan jenazah bergerak ke pemakaman. Langkah kaki membasahi tanah merah. Orang-orang tak peduli tubuh mereka kuyup karena mereka tahu mereka sedang mengiringi lelaki yang semasa hidupnya sering dilupakan, tapi hari itu dirindukan semua orang. Ketika liang lahat mulai digali, tiba-tiba tanah di bawahnya mengeluarkan uap. "Ini hangat," bisik salah satu penggali. Yang lain mengangguk tapi memilih diam karena mereka yakin ini bukan tanah biasa. Usai dimasukkan ke dalam kubur dan tali kafan terakhir dilepaskan, suara imam kembali terdengar. Saudara kita ini bukan orang mahsyur, tapi ia wafat dalam keadaan suci, tersenyum dan ditangisi langit. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, tapi tak ada yang tahu. Di saat itu, di alam yang tersembunyi dari mata manusia, para malaikat menatap satu sama lain. Dan tiba-tiba dari arah langit datang barisan cahaya, lembut, putih, menenangkan. Mereka bukan makhluk biasa. Itulah para malaikat yang diperintahkan untuk menyambut roh seorang hamba yang tak dikenal manusia tapi dicintai oleh langit. Tangisan langit hari itu bukan sekadar hujan. Ia adalah bukti bahwa seorang hamba kecil yang tulus telah pulang dengan cara yang paling mulia. Tanah merah telah menutup seluruh tubuh Pak Saiban. Tak ada lagi suara manusia, tak ada lagi pelukan, tak ada lagi haru, hanya kesunyian pekat dan alam yang berbeda. Saat orang-orang meninggalkan pemakaman dengan langkah tertunduk, sesuatu yang tak terlihat oleh mata mulai terjadi di dalam kubur. Di balik gelapnya liang lahat, ruh Pak Saiban masih tersenyum. Tiba-tiba tanah di sisi kanan dan kiri menggulung, menyempit seperti hendak menghimpit seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan himpitan kubur yang tak terelakkan oleh siapapun. Tapi sebelum tanah itu menyentuh tubuhnya, udara di sekeliling Pak Saiban berubah hangat. Seolah ada pelindung tak kasat mata yang menyelimuti jasadnya. Dua makhluk agung muncul, besar, berwibawa, wajah mereka seperti kilat, dan suara mereka mengguntur seperti guntur di musim hujan. Mereka adalah Mungkar dan Nakir. Dengan suara tegas dan menggema, mereka bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Pak Saiban tersenyum. Suara lirih keluar dari bibirnya yang telah beku. "Rabbi Allah, Rabbku Allah, Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertukar pandang. Lalu satu lagi pertanyaan dilontarkan. "Ma dinuka? Apa agamamu?" Dengan suara tenang dan ringan, Pak Saiban menjawab, "Dini al-Islam, agamaku adalah Islam." Lalu pertanyaan terakhir, "Siapa lelaki yang diutus kepada kalian?" Pak Saiban menunduk sejenak, seperti ingin mencium tanah. Air mata kembali mengalir di wajahnya. "Huwa Muhammad, Nabi Muhammad. Aku mencintainya meski belum pernah melihat wajahnya." Begitu selesai menjawab, suasana berubah. Cahaya lembut memenuhi kuburnya. Dinding tanah yang tadinya sempit menjauh, meluas sejauh mata memandang. Pak Saiban seolah berada di taman hijau dengan aroma kasturi, suara burung yang merdu, dan kesejukan abadi. Dua malaikat itu tersenyum dan sesuatu yang langka terjadi. Mereka tidak pergi, mereka duduk di dekat Pak Saiban, memandang wajah damainya, seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, malaikat lain datang membawa berita dari langit. "Wahai roh yang tenang, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebelum manusia mengenalmu." Seketika itu, taman kubur Pak Saiban dipenuhi cahaya keemasan. Bahkan para malaikat penjaga langit yang biasa menyaksikan para nabi pun berdiri memberi salam. Salam kesejahteraan untuk hamba Allah yang sembunyi dalam kebaikan. Tak satu pun dari mereka menyebut nama, karena di sisi langit
nama tak lagi penting. Yang tercatat di lembaran langit hanyalah hamba yang mencintai Allah dalam sepi dan takut kepadanya dalam sunyi. Itulah Pak Saiban. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di sisi Allah, ia adalah hamba yang membuat para malaikat menangis karena akhirnya ia pulang. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Saiban, kampung kecil itu kembali ke rutinitas biasa. Warung-warung dibuka, anak-anak kembali bermain di pematang sawah, dan suara ayam bersautan setiap pagi seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Rasa kehilangan masih menggantung di udara. Ada hening yang aneh setiap melewati surau tua di ujung kampung. Karpet yang biasa dipakai Pak Saiban kini tergulung. Sudut tempat ia sujud tampak kosong, seolah bumi merindukan sentuhannya. Dan saat itulah rahasia demi rahasia mulai terkuak. Bukan dari ceramah, bukan dari tulisan, melainkan dari kisah-kisah sederhana yang berhamburan dari mulut ke mulut. Pak Saiban itu yang dulu selalu gantikan uang listrik masjid kalau telat dibayar, kata Pak RT pelan. Kadang diam-diam dia masukkan amplop ke dalam celengan musola. Enggak banyak, tapi rutin, bertahun-tahun. Tak ada yang tahu, ia tak pernah bicara, tak pernah meminta pujian. Anakku pernah mau berhenti sekolah, gak punya seragam, gak bisa bayar SPP. Tahu-tahu ada amplop nyelinap di bawah tikar. Isinya cukup buat 2 bulan, ujar seorang janda sambil menyeka air mata. Tak ada nama, tak ada tulisan, tapi entah kenapa semua orang merasa itu dan Pak Saiban. Dan kabar paling mengejutkan datang dari seorang pemuda penjaga warung. Waktu saya sakit, gak bisa kerja, istri mau lahiran, ada orang datang ngantar beras, telur, minyak. Mukanya ditutup sarung, cuma bilang ini titipan Allah. Saya lihat dari jauh, itu Pak Saiban. Makin hari, kisah-kisah itu terus muncul, satu demi satu, dan semuanya punya benang merah yang sama. Kebaikan yang dilakukan dalam diam. Tak ada unggahan, tak ada foto, tak ada bukti, hanya jejak-jejak kebaikan yang terus mengalir, yang selama ini bersembunyi di balik kesederhanaan. Pak Saiban adalah orang yang kalau bersedekah, tangan kirinya benar-benar tak tahu apa yang diberi tangan kanannya. Ia tak pernah bicara soal amalnya, karena ia lebih sibuk membisikkan doa-doa malamnya. Dan mungkin itulah rahasia kenapa langit menangis saat ia dipanggil pulang. Bahkan tukang gali kubur pun berkata, baru kali ini saya gali kubur yang baunya harum sekali, seperti bunga tapi lembut menenangkan. Anak-anak kecil yang dulunya selalu diajari mengaji dengan suara pelan di sore hari mulai berkumpul kembali. Mereka duduk di teras surau menunggu, padahal tak ada lagi yang datang, karena mereka rindu. Dan di tengah rindu itulah kampung itu mulai berubah. Anak-anak muda yang dulunya malas ke masjid kini mulai ikut berjamaah. Warga yang tadinya mulai saling acuh kini mulai saling sapa dan bantu. Semua karena satu orang yang tak pernah berdakwah lewat lisan, tapi menjadi cahaya lewat perbuatan. Mereka baru sadar bahwa hamba kecil yang mereka anggap biasa itu telah menanam kebaikan di banyak hati tanpa pernah meminta balasan. Dan mungkin inilah makna dari sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal oleh penghuni langit. Dan Pak Saiban adalah salah satu darinya. Apa yang membuat seorang hamba besar di hadapan Allah? Bukan jumlah pengikut, bukan viral namanya, bukan popularitas yang meledak di dunia maya, tapi bisikan doa di tengah malam, langkah kakinya yang menyapa masjid ketika semua tertidur, dan tangannya yang memberi tanpa pernah ingin dilihat siapapun. Pak Saiban adalah cermin bagi kita semua. Ia mengingatkan kita bahwa syiar tak selalu lewat mikrofon, tapi juga lewat diam yang penuh makna. Ia tak pernah berceramah, tapi hidupnya adalah ceramah. Ia tak pernah jadi panitia dakwah, tapi setiap langkahnya adalah dakwah.
betapa sering kita menunda kebaikan karena menunggu kesempatan besar. Padahal kebaikan sejati justru tumbuh dari hal yang kecil, yang dilakukan terus-menerus dengan tulus. Tak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, tak perlu menjadi ustadz untuk mengajak kebaikan, tak perlu populer untuk menjadi orang yang dikenal langit. Dalam dunia yang semakin bising ini, di mana amal seringkali dibarengi niat untuk dilihat, kisah Pak Saiban ini menyentak kesadaran kita. Ternyata hamba-hamba yang menaklukkan langit dengan amal yang tersembunyi, yang tak peduli dengan panggung, karena yang mereka cari hanya ridho Tuhan. Mereka tidak viral di dunia, tapi disebut-sebut di langit. Mereka tidak punya nama besar, tapi malaikat berdiri menghormati jenazahnya. Dan lebih dari itu, mereka hidup bukan untuk dikenang manusia, tapi untuk dicintai Allah. Sebagaimana hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, yang menyembunyikan amalannya. Renungkan saudaraku, berapa banyak dari amal kita yang masih kita sisakan hanya untuk Allah? Masih adakah sedekah yang tak kita unggah? Masih adakah malam di mana hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita menangis? Pak Saiban telah wafat, tapi pelajarannya hidup. Ia mengajari kita bahwa kadang yang terlihat kecil di bumi ternyata adalah raksasa di sisi Allah. Jika kalian sedang diuji, ingatlah kisah Pak Saiban, bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan di balik setiap cobaan Allah telah menyiapkan kemudahan. Tulis di komentar, apakah kalian pernah bertemu seseorang yang sederhana tapi sangat membekas dalam hidup kalian? Mari berbagi hikmah bersama. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Dan subscribe untuk terus mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Studio Ustadz.